Muslimi muslimat yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam itu ada 4 tingkatan ilmu. Tingkatan pertama dikatakan syariat, yang kedua tarikat, yang ketiga hakikat, yang keempat makrifat. Dalam 4 tingkatan ilmu tadi, ianya terbahagi kepada 2. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat terbahagi kepada 2. Syariat dan tarikat itu dikatakan ilmu syariat. Hakikat dan makrifat dikatakan ilmu hakikatun. Jadi ilmu Islam ini terbagi 2. Syariatin dan hakikatun. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beliau menyampaikan ajaran Allah, yang pertama-tama adalah beliau menyampaikan ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat yaitu ilmu kenal kepada Allah dan kenal kepada Rasulullah. Syariatin itu seumpamanya kulit, hakikatun itu seumpamanya isi. Jadi pada hari ini kita tak usahlah membicarakan ilmu syariatin. Ya, kita dah banyak dah daripada kecil sampai besar kita belajar syariatin. Marilah pada pagi ini kita memanfaatkan masa yang sesingkat ini dengan ilmu hakikatun. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Barang siapa buat syariat tidak ada hakikat apa? Batal. Kita harus kenal diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus kenal diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah hamba kepada Allah. Itu sebenarnya. Setelah itu perkataan Ali Sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu dia ada sambungan dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa nafsahu bil fana'i arafa rabbahu bil baqa'i, wa man arafa nafsahu bil baqa'i arafa rabbahu bil fana'i. Tapi selalu orang stop dekat awal aja lah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, sampai situ saja. Tapi dia ada sambungan. Siapa yang kenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya bil fana, dia kenal dirinya dalam keadaan binasa, dirinya tak kekal, dia akan kenal Tuhannya dalam keadaan kekal. Tapi kalau satu orang kenal dirinya tu yang akan kekal, dia akan kenal Tuhannya tu tak kekal. Jadi dalam kita mengenal diri kita tu membawa nilai kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal kepada Allah adalah merupakan salah satu perjuangan yang paling berat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama 11 tahun di Makkah, mulai awal beliau dilantik sebagai rasul. Ketika Jibril mengumandangkan firman Allah, di saat-saat itu Jibril langsung datang berkata, Iqra. Bila Allah Subhanahu wa taala hendak menerangkan kepada kita supaya kita dapat mengenal Tuhan. Ini yang kita bicarakan, bagaimana nak kenal Tuhan? Kita lihat wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kau dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Bacalah, kenallah Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu, kenallah Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini membuktikan ayat ini bahwa Nabi di dalam hatinya sudah tahu itu Allah. Bacalah kata-kata yang ada di dalam hatimu yang menciptakan kamu itu ya Muhammad. Jadi disuruh baca di dalam hatinya. Apa arti Iqra? Ya, itu yang kita tahu. Semua kita tahu Iqra tu baca. Kan Allah dah tahu Rasulullah tak erti membaca. Bodoh ke Allah itu suruh pada orang tak pandai? Allah kan tahu Rasulullah tu ummi, tak erti membaca, tak erti menulis. Tiba-tiba Allah suruh Jibril suruh baca. Apa muslihat di situ? Cuba, ini orang mengaji makrifat ni, dia terperinci belajarnya. Sedangkan Nabi SAW seumur hidupnya, mulai dari baby sampai 40 tahun, tidak pernah beliau duduk di depan guru, tidak pernah duduk di bangku sekolah, tidak pernah mendengar ada orang yang mengajar bahwa ada Tuhan Allah itu. Dikarenakan itu Nabi Muhammad patut bertanya, aku ini sudah tahu Allah itu, kenapa kamu wahai Jibril bertanya kepadaku, menyuruh aku Iqra?
aku perlu bertanya, ma ana biqari. Ma ana biqari, kalau menurut pengetahuan kita, aku tidak bisa membaca. Tapi tujuan Nabi SAW bukan beliau tidak bisa membaca apa yang ditulis dengan pena, karena beliau Rasulullah seorang yang memiliki sifat fatonah, orang yang cerdas. Sebodoh-bodohnya orang, kalau diajarkan untuk membaca, dia bisa membaca. Kenapa Nabi, seorang yang mempunyai titel fatonah, tidak bisa membaca? Ini tidak masuk di dalam akal pikiran kita yang waras. Yang ditanya oleh Nabi Muhammad, yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad, ma ana biqari, bukan aku tidak bisa membaca tulisan yang ditulis, tapi apa yang menjadi catatan di dalam hatinya tentang Allah, itu yang belum bisa dijabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, Iqra ini bukan artinya baca. Kalau ada orang mengaji Arab di sini, salah, tidak saya bagi tahu. Iqra itu bukan arti baca. Iqra ini artinya pengakuan. Iqra ini artinya mengaku ya Muhammad. Ini yang mana Iqra, bukan arti baca. Tetapi yang selalu kita dengar, Iqra baca, baca. Nak baca apa? Kawan tu tak erti baca. Kenapa Nabi mempunyai julukan Al-Ummi? Ummi bukan artinya buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ummi, seorang yang tidak pernah duduk di bangku pendidikan, sedangkan dia mempunyai ilmu yang luar biasa, yang dikagumi oleh manusia sealam jagat dari awal dunia diciptakan sampai akhir kiamat kelak. Ini yang dimaksudkan ummi, pangkat Nabi Muhammad SAW. Bermakna kita selama ni dengar Iqra ini baca-baca, sebetul tidak tuan-tuan. Ini mulut saya rakaman ada tu. Pergi tanya orang yang mengaji Arab betul, apa arti Iqra? Iqra artinya apa? Ikrar, mengaku ya Muhammad. Mengaku apa? Ini soal roh ini. Mengaku apa ya Muhammad? Mengakulah bahwasanya yang di dalam engkau tu Muhammad, wab itu, aku ini air ya Muhammad. Mengakulah ya Muhammad, di dalam engkau itu garam, aku ni masinnya ya Muhammad. Nak kena wab ini, nak kena roh ini. Siapa roh ya Muhammad? Roh itu garamnya, aku ni masinnya. Roh itu wabnya, aku airnya. Ini biasa ditanya kepada Rasulullah SAW. Yas'aluna kanir ruh. Mereka semua bertanya kepada ya Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan pada mereka yang bertanya itu, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi ruh termasuk urusan Tuhan. Jangan fikir, jangan selidik apa hakikat ruh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tak diberi ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan sikit saja. Kemudian Jibril berkata, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Muhammad, beritahukan, baca bahwa kau punya Tuhan yang mengajar tentang bacaan dan tulisan dengan pena. Berarti Allah Ta'ala sudah mengajar Nabi Muhammad untuk membaca dan menulis itu. Allamal insana malam ya'lam. Muhammad, dia Allah yang mengajar manusia ilmu yang tidak pernah manusia pelajari itu. Untuk Nabi Muhammad, nanti kau akan diajarkan, kau telah diajarkan ilmu yang belum pernah kamu pelajari. Siapa yang mengajar Nabi Muhammad? Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu isyarat kepada kita. Ada perkara kamu tak akan dapat selidik dengan lengkap, dengan sempurna. Hakikat roh yang sebenarnya kamu tak akan dapat tahu sebenarnya. Kalau tahu pun hanya sedikit saja. Cuma yang sedikit ini, marilah kita berkongsi bersama-sama. Mudah-mudahan yang sedikit itu memberi pencerahan yang terang pada pagi ini. Jadi di sini apa pengajaran yang besar? Iqra ini mengajar kita mengenal ruh. Justru itu umat Islam supaya mengerti siapa ini Nabi Muhammad SAW sebenarnya. Sebab ini menyangkut tentang keimanan kita. Tanpa kita kenal betul kepada Nabi Muhammad, tidak bakal mantap iman dan keyakinan kita. Jadi Allah nak mengajar Rasulullah. Sebetulnya Allah bukan nak mengajar Rasulullah. Rasulullah dah tahu. Allah nak jadikan cerita. Allah nak jadikan cerita ini bagi pengajaran kepada kita. Cara untuk mengenal ruh. Ini mengenal ruh dengan peristiwa Iqra itu. Jadi Jibril peluk baginda Rasulullah supaya Rasulullah tahu bahwasanya di dalam kamu itu ya Muhammad
dalam kamu ada ruh. Ini cerita peluk ni. Cerita peluk ni cerita yang besar. Dia peluk Rasulullah. Tengok macam ni Rasulullah. Macam tu. Rasulullah sehingga terputus nafas baginda. Terputus nafas. Sesak nafas. Rasulullah tak percaya lagi. Jibril peluk lagi baginda Rasulullah. Rasulullah pun. Sebab apa? Kita duk dengar ikra, baca-baca. Sebetulnya peristiwa itu, peristiwa peluk itu yang besar. Besar pengertian dia. Bukan perkara baca yang besar. Perkara peluk itu yang besar. Jibril peluk baginda Rasulullah sekuat mungkin sampai Rasulullah terputus nafas. Nak tunjuknya, ya Rasulullah, jikalau tidak ada yang di dalam itu, boleh tak kau melihat? Tak boleh. Melihatnya engkau tu kerana ada roh dalam kau. Siapakah roh itu, Muhammad? Justru itu diberi contoh dulu. Sebelum Nabi mengikrarkan agama Islam yang dibawanya, manusia harus kenal dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa Nabi mengucapkan kalimat La? Bukan berarti tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan. Untuk manusia kenal bahwa apa yang ada ini semuanya tidak ada. Wujudnya saya tidak ada. Hanya bayangan ini. Tuhan menggambarkan manusia, ini bayangan Allah. Tuhan menggambarkan tembok, itu bayangan Allah. Tuhan menciptakan matahari, itu gambaran Allah. Tuhan menciptakan bulan, itu gambaran Allah. Semua makhluk yang diciptakannya ini untuk manusia kenal bahwa ada Allah di dalam, di luar, di balik daripada semua makhluk yang ada itu. Makanya tidak ada segala-galanya, yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita belajar sifat 20, wujud, kidam, baka tu semua. Bila kita belajar sifat 20, ada yang 7 sifat ma'ani yang wajib bagi Allah, seperti kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam tu semua, kita tahu. Itu sifat Allah. Dan lagi satu 20 pula sifat yang mustahil. Lemah, mati, tidak mendengar, buta, tuli dan sebagainya. Itulah sifat kita. Jikalau tidak ada roh, kita tak boleh melihat. Jikalau tidak ada roh, kita tak boleh mendengar. Jadi yang melihat, yang mendengar itu roh, ya Muhammad, bukan kau. Siapakah di dalam kau, ya Muhammad? Dalam kau itu roh. Roh itu siapa? Roh itu siapa? Roh itu, kalau saya kata cara apa? Cara sindiran lah. Roh di dalam kau itu garam, ya Muhammad. Aku ni masin. Roh itu wak, ya Muhammad. Aku ni air panas. Faham ya? Jadi kalau saya pagi ni takut terkejut, ya. Saya bagi sindiran. Tapi faham kan? Roh di dalam itu asap, ya Muhammad. Aku ni api. Kita ni asalnya mati. Allah yang hidupkan. Kita tak mendengar, Allah yang beri pendengaran. Yang mendengar Allah. Sebab itu Allah mendengar tak gunakan alat. Allah tidak bersifat mata, Allah bersifat mendengar. Kita yang bersifat alat, mata, sifat kita. Bila Allah tak berikan kemampuan untuk melihat, mata tak ada kemampuan untuk melihat. Kita hanya alat saja. Jasad kita pun begitu juga. Kalau tak diberikan kemampuan untuk hidup, jasad itu, tanah itu tetap menjadi tanah juga. Dia tak boleh bergerak. Ini yang kita nak belajar. Ini kaedah ilmu hakikat. Justru itu kalau kita sudah kenal arti kalimat la ilaha illallah, lihat orang, dia lihat Allah. Dia lihat wanita, dia lihat Allah. Timbul takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalam segala pandangan dan penglihatannya selalu dia lihat Allah Subhanahu wa taala. Ini arti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini anggaplah ini sebagai suatu penggerak untuk kita terus menyelami ilmu-ilmu agama supaya kita terus dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna.